Halo guys, welcome back to my channel guys. Jumpa kembali di channel saya. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberikan kelimpahan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kembali tanaman bonsai saya, yaitu Srikaya atau Annona squamosa. Itu bahasa latinnya guys. Nah, sebelum kita melanjutkan review ini, seperti biasa kita siapkan kopi masing-masing. Sorry guys. Aduh. Nih guys, kita ngopi dulu guys. Mantap. Nah, ini tanaman saya kan kemarin udah pernah saya review ya, bonsai Srikaya ini. Nah, cuman kenapa hari ini saya review kembali? Ini juga mau saya tegaskan mengenai cara mengatasi bunga yang rontok. Ini udah saya terapkan beberapa hal ya, bukan satu cara ya, tapi beberapa cara. Mulai dari teknik penyiraman dikurangin ya, terus dipupuk ya, tapi tidak berhasil teman-teman, bunganya tetap rontok ya. Bukan kita putus asa ya, cuman saya pikir ya biarkanlah secara alami aja. Kalau jadi buah ya jadi buah, kalau nggak jadi buah ya nggak apa-apa ya. Soalnya ini saya jadikan bonsai yang tujuannya itu untuk mengarahkan batang dan cabang agar lebih enak dilihat. Nah, ini sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu kayaknya udah saya pangkas ya ini ya. Cuman saya sisakan yang batang satunya lagi ya, mungkin kamera nggak kelihatan nih. Nah, saya sisakan cabang yang ini. Kenapa saya sisakan cabang yang ini? Awalnya sih udah saya mau pangkas ya, karena bunganya udah rontok. Saya mau pangkas, besoknya saya lihat kok masih tumbuh 2 buah teman-teman, calon buah ya. Ini ada 2 bunga nih ya, kecil. Nah, coba kita putar, ada 2 calon bunga. Ini nggak jadi saya pangkas ini teman-teman. Kamera mungkin nggak kelihatan ya. Nah, ini ada 2. Jadinya tuh saya nggak jadi pangkas yang ini, saya biarkan dulu. Paling saya pangkas daunnya ya. Sebenarnya dulu di cabang ini juga ada buah ya, tapi udah rontok lagi. 2 juga, sama-sama 2. Nah, ini malah tumbuh 2 lagi ya. Jadi nggak jadi saya pangkas, saya biarin dulu. Nah, tuh kelihatan nggak di sini teman-teman, 1 2 ya. Nah, setelah itu saya masih tunggu pertumbuhan daun-daun yang baru ya, baik yang dari sini maupun sini ya. Jadi saya masih lagi tunggu pertumbuhannya, mudah-mudahan membawa bunga ya. Harapan saya mudah-mudahan jadi buah teman-teman. Tuh, bunganya, calon bunganya ada 2. Jadi sekarang saya nggak mau terapkan apa-apa lagi teman-teman ya. Saya biarkan secara alami aja. Siram tetap tiap hari siram, sehari 2 kali. Nggak mengurangi lagi penyiraman harus seminggu 2 kali atau seminggu sekali ya. Nggak lagi, tapi saya terapkan secara alami aja. Kalau berbuah ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Saya nggak mau kasih pupuk segala macam, saya biarkan dia alami seperti di alam. Walaupun lama ya mudah-mudahan sih bisa jadi buah ya teman-teman. Soalnya ini dulu kan sangat lebat teman-teman, lebat sampai segini teman-teman, lebarnya teman-teman sampai sini ya, lebat. Nah, cuman karena sering saya pangkas, akhirnya dia berbunga. Nah, tahap selanjutnya ya kita berharap dia bisa jadi buah ya. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin, karena udah keluar bunga
itu kemungkinan akan jadi buah. Kita coba menunggu aja teman-teman, mudah-mudahan ya. Dan kalau ini misalnya berhasil teman-teman jadi buah ya, mungkin ini pohon satu-satunya pohon serikaya tapi yang berbentuk bonsai, yang ada buahnya, yang original video dari saya, bukan dari searching di YouTube yang hanya menampilkan apa potongan-potongan video pendek yang dirangkum ya, menjadi inspirasi bonsai buah. Enggak, tapi ini real dari bonsai yang saya rawat ya. Dan satu-satunya nih mungkin nanti bisa jadi bonsai serikaya yang video original dan berbuah. Mudah-mudahan teman-teman, kita doakan aja pohon ini benar-benar bisa jadi buah ya. Soalnya ini dulu saya beli pohon ini di Tuban ya, itu rantingnya sangat banyak dan tidak beraturan ya, cuman hanya kerdil dikecilkan ya, dibikin jadi kecil. Nah sekarang sudah saya pangkas cabang-cabangnya dan lebih kelihatan layaknya sebuah bonsai ya. Nah paling nanti kita rapikan lagi. Kalau ada, sebenarnya saya tuh dulu punya kikir ya, udah saya buang ya karena nggak kepakai. Nanti kalau rencana sih kalau masih ada pohon ini udah benar-benar berbuahnya, udah jadi ya, buahnya udah jadi, udah berbakti. Nah nanti mungkin saya akan beli kikir untuk rapikan batang-batang yang kelihatan masih persegi ya. Kita bikin dia akan jadi lembut dan halus, yang potongan bekas potongan-potongan cabangnya ya, seperti ini sih teman-teman. Mudah-mudahan lah teman-teman doain ya jadi buahnya. Ini tuh ada dua nih, teman-teman bisa lihat ada dua. Mungkin nanti juga saya akan lakukan pemangkasan daun lagi ya. Sementara ini sih biarkan dulu. Ini kalau saya biasa jemur kan pagi hari. Kalau sore hari udah saya masukin ke dalam buat pajangan ya. Jadi nggak full time dijemur teman-teman. Ini udah mantap ini teman-teman. Nah ini masih ada bekas apa ini, masih belum menutup teman-teman. Soalnya ya pohon ini yang paling unik ya. Uniknya kenapa? Kambiumnya susah nutup, makanya ini nggak bisa di stek teman-teman, nggak bisa di stek, terus nggak bisa dicangkok ya. Kalau bisa stek sih, wah pohon ini sih paling digemari orang nih teman-teman. Yang bisa di stek kan biasanya kan jambu, delima ya, delima buah ya, bukan delima batu ya teman-teman. Nah ini saya masih lakukan penyemaian buah delima. Itu saya semai dari biji tanggal 1 kemarin ya, udah lewat dari 10 hari ya. Itu saya lihat udah jadi tunas, udah keluar tunas-tunasnya. Nah ini nanti mungkin juga saya biarkan dia tumbuh menjadi besar ya. Selanjutnya kalau udah 1 tahun 2 tahun nanti kita akan jadikan bonsai. Soalnya saya punya pengalaman, bonsai delima saya itu rata-rata hanya bertahan 1 tahun lebih sampai 2 tahun, dan itu mati. Kenapa? Karena saya sering pangkas padahal ukuran batangnya masih segede jari kelingking ya. Nah ini ceritanya ini nanti mau saya biarkan dulu tumbuh sampai 2 tahun baru nanti saya pangkas. Nah minimal ya segede inilah batangnya, baru saya nanti jadikan bonsai ya. Sebenarnya kita nggak bahas tentang delima sih teman-teman, kita cuman hari ini bahas tentang bonsai serikaya. Nah ini udah saya jadikan, udah pangkas daun dan rantingnya. Kemungkinan kalau ini udah rontok nanti saya pangkas di sini, jadi saya ngepres dia jadi kecil ya. Terus nanti juga mungkin ini juga mau saya pangkas yang di sini rantingnya, biar dia nggak terlalu memanjang ke sampingnya ya. Ini sini, yang di sini ini
Soalnya pohon ini kenapa saya harus press dia kecil, di pertumbuhan ranting ini, ranting yang membawa bunga, membawa apa, daun segala macam ini panjangnya bisa tidak terkontrol teman-teman ya. Makanya saya berniat untuk mempressing pohon ini agar ranting dan cabangnya tuh lebih itu lagi, untuk press lebih kecil lagi lah ya ukurannya. Pohon ini kan terlalu lebar. Nah, maksud saya tuh potong di sini, pangkas di sini, nah, terus di sini. Jadi dia lebih kelihatan kecil. Soalnya kalau nanti udah tumbuh ranting lagi, waduh, itu panjangnya tuh nggak terkontrol teman-teman. Dia akan tumbuh terus, tumbuh memanjang. Oke, kita lanjut ngopi lagi teman-teman. Ini baru saya seduh ya, masih panas. Mari teman-teman ngopi dulu. Mantap teman-teman. Ini salah satu cara kita untuk mengatasi stres juga ya teman-teman ya. Untuk mengatasi stres sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cara menyibukkan diri untuk merawat tanaman ya. Menjadikan tanaman itu yang dari tanaman biasa menjadi sebuah bonsai, itu juga sangat menarik. Kalau kita ada hobi, otomatis tuh kita tidak akan mengalami stres yang parah ya, paling stres kecil ya. Nah, lebih bagus lagi nggak ada stresnya teman-teman. Nah, makanya ini saya hari ini tuh sedikit bahas cara membuat bonsai serikaya dan mengatasi bunga rontok. Dan bunga rontok nih kadang kita stres juga teman-teman, bikin kita stres juga. Kita udah terapin cara-cara penyiraman, dilakukan pengurangan ya, mengurangi penyiraman terus pemupukan, tapi nggak berhasil teman-teman. Itu juga bisa bikin kita stres kecil ya. Nah, dan cara mengatasinya saya pikir biarkan alami aja teman-teman, biarkan natural ya, biarkan seperti alami aja lah ya. Paling kita lakukan penyiraman normal lagi, hal-hal yang normal lah ya, nggak usah pakai cara-cara apa lagi ya. Ini juga sebenarnya dulu nggak saya pernah pupuk teman-teman, tetap subur ya, tanamannya tetap subur ya. Paling saya lakukan penyiraman rutin aja. Nah, yang penting ini saya lagi pokoknya mempressing pohon serikaya ini jadi bonsai yang enak dilihat ya, ukurannya, porsinya ya, gerak cabangnya ya, biar dia kelihatan lebih menarik. Nah ini teman-teman, nah ini saya senang nih buahnya ini teman-teman, tuh di sini teman-teman, dua. Kayaknya sih bisa jadi ya, feeling saya sih bisa jadi teman-teman ya. Mudah-mudahan lah, kita doain bisa menjadi sebuah bonsai buah yang benar-benar berbuah ya. Kalau teman-teman nyari di YouTube ya, mau bahas tentang bonsai serikaya itu jarang ada. Paling ya rangkuman yang video-video yang rangkuman ambil dari YouTube sana sini ya, dirangkum jadi satu dan dijadikan inspirasi bonsai buah. Tapi untuk pembahasan yang mengenai realnya pohonnya itu jarang ada. Paling ada juga masih segede lidi nih, dijadikan bonsai terus dikawatin. Nah itu saya sering lihat juga ya. Tapi kalau yang untuk ukuran segini ini saya rasa cuman mungkin video saya. Kalaupun ada itu hanya sedikit teman-teman. Soalnya batangnya udah segini, segede lengan ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Kalau ada salah penyampaian atau salah kata-kata, mohon maaf. Dan semoga teman-teman diberikan kelimpahan rezeki oleh Yang Maha Kuasa dan kesehatan. Thank you. Ngopi lagi kita guys. Bye.